Halo, sahabat Kompas.com. Kembali lagi dalam obrolan Newsroom bersama saya Fitria Farisa. Dan saya Farid Ashifa. Wah, Kang, Sabtu pagi, Ya, weekend, paling enak kayaknya ngomongin Pilkada Pilkada Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Karena ini seru banget nih, Kang. Betul. Kemarin, Mhm. survei Litbang Kompas Ya, itu baru merekam elektabilitas tiga betul. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Kang. Betul, betul. Dan supaya ini benar-benar baru ya, karena digelar Hmm, awal bulan ini, tepatnya pada 2 sampai 7 November betul, fresh from 2024. the oven ya. Fresh November, betul. Dan perlu digarisbawahi juga nih Kang Hmm, bahwa survei ini ditekankan bahwa survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Harian Kompas Kompas. atau PT Kompas Media Nusantara. Oke, nah ini sebelum kita mengupas lebih dalam nih soal Hmm, hasil survei Litbang Kompas hmm. terkait Pilkada Sumsel, kita bahas dulu soal 3 kandidat yang bertarung di Pilkada Sumsel. Nah, ada siapa aja tuh Kang? Oke, dilihat. Nih kita langsung tampilin aja nih di layar. Nah, ini dia. Ya, Nih yang pertama nih ada petahana nih Kang. betul. Ada Herman Deru. Herman Deru ini Hmm, Nasdem ya, Gubernur Nasdem. Sumatera Selatan periode 2018 sampai 2023 yang sekarang berpasangan dengan Cik Ujang. Ini politikus Partai Demokrat dan Hmm, Bupati Lahat periode 2018-2023. Nah, betul. ini partai pengusungnya nih ada Nasdem Nasdem. yang di DPRD Sumatera Selatan ini punya 10 kursi ya. Ya. Lalu ada PKS, ada juga Demokrat Hmm, dan P3. P3. Oke. Lalu ada juga Ada partai didukung penuh. Partai Bulan Bintang sama PSI ya. PSI, betul-betul. Nah, kemudian pasangan nomor urut 2 nih. Edi Santana Putra, dia politisi PDIP, Hmm. anggota DPR Hmm. 2019, periode 2019-2024. Hmm. Dia berpasangan dengan Rizky Aprilia dari PDIP Hmm. juga nih. Dan Hmm. dia anggota DPR 2019 sampai 2024. Berarti ini Nah, PDIP aja nih ya. PDIP aja. Ini fight-nya tunggal nih Kang Tunggal nih. ini kayak single fighter ya, Iya, kalau untuk iya, partai iya, iya. politik single fighter Iya, nih. iya. Lalu pasangan nomor urut 3 ada Mawardi Yahya nih dari Hmm, Gerindra nih. ya, Dan beliau ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023 2003 nih. betul. Lalu Mawardi ini berpasangan dengan Anita Di, Nuringhati ini dari hmm, Golkar dan dia ini Ketua DPRD Sumatera Selatan nih ya, betul. 2019-2024. Nah, ini diusung oleh Gemuk nih partai pengusungnya nih. lumayan nih. Ada PKB, PKB, ada Gerindra, Gerindra, Golkar, Golkar, PAN, PAN, P3 nih di sini P3. nih Kang, Ah, ada Hanura, lalu juga PKN di sini dan didukung juga oleh Partai Gelora Gelora dan Partai sama Garuda. Partai Garuda. Ah, ini yang paling gemuk nih ya Ya, kayaknya. yang paling gemuk ya, Tapi yang nomor 3 ini. menjamin gak nih Kang nanti Nah, survei makanya yang itu, paling tinggi nih? apakah dengan partai yang gemuk itu kemudian nanti hasil surveinya dia akan Paling mendulang tinggi paling gitu? tinggi ya, Belum mendulang tentu kayaknya belum ya. tentu juga gitu kan, karena beda juga ya antara Iya, pilkada dengan pileg. iya. Oke. Nah, buat membahas hasil survei Pilkada Hmm, Sumsel, kita sudah hadir di studio bersama kita peneliti Litbang Kompas, Mas Toto Suryaning Tias. Selamat pagi, Mas Selamat Toto. pagi Mas Toto. Selamat pagi juga Sehat, Mas? sahabat Kompas ya. Iya, Iya, sahabat sahabat Kompas. Kompas.com. Sahabat Kompas.com. Sehat Mas. Sehat, sehat walafiat. Iya, mantap, mantap, Ini mantap. kurang dari 2 minggu lagi nih ya, Hmm. Mas ya, hari pencoblosan Pilkada. Gimana Mas situasi di Sumsel? Apakah udah mulai panas atau masih anget-anget aja kayaknya? Sudah mulai menghangat ya. Udah Kita mulai banget lihat ya. karena aktivitas kampanye makin tinggi. Kemudian juga hasil-hasil survei ini kan sudah mulai muncul ya, bukan Hmm. hanya dari Kompas, dari Hmm. lembaga-lembaga yang lain, dan hasilnya kadang-kadang agak berbeda ya. Yang itu yang lalu membuat di masyarakat juga yang mana yang harus diikuti gitu kan, mana yang harus dipercaya hasilnya. Nah, tetapi ya paling tidak kami ini sebagai Litbang Kompas berupaya untuk memberikan kontribusi. Ya. Jadi survei ini N-nya tidak terlalu besar ya. Oke. N-nya ada 400. 400. Jadi 400 responden. Angka simpangannya agak cukup besar. Oke. 4,9% plus minus ya. Oke, ini nanti kita akan Ya. mengupas tuntas Betul. ya semua hasil survei elektabilitas ketiga paslon Pilkada Sumsel, tapi tahan dulu ya Mas Toto, Ya, karena kita siap. akan memantau situasi terkini, situasi politik terkini gitu ya di Pilkada di Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Nah. Kita akan terhubung dengan kontributor kita nih, Aji YK. Halo, selamat pagi Aji. Pagi Mas Aji. Ya, pagi Bang Farid.
Oke. Ya, Apa kabar, Maji? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. nih Mas Aji lagi di mana nih sekarang nih? Mereka di lapang. Posisi saya sekarang lagi berada di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Oke. Mantap. Oke, Mas Aji, ini kurang dari 10 hari lagi nih sisa masa kampanye Pilkada. Gimana nih keramaian di sana menuju sisa masa kampanye dan menuju hari pencoblosan, Mas? Ada ramai-ramai apa mungkin? Untuk situasi sekarang sih sudah mulai dari para pasangan, 3 kandidat pasangan calon itu mulai bergerilya ke bawah-bawah, terutama untuk para petahana. Petahana pun baru-baru ini menemui Presiden Jokowi kan, datang ke Solo minta mandat mungkin kayak gitu. Setelah dari Solo itu beberapa hari kemudian, keesokan harinya kalau nggak salah, itu Ketua PSI, anaknya mantan Presiden Joko Widodo juga datang ke Palembang ikut berkampanye. Ya, berkampanye mengkampanyekan Herman Deru. Oke. Dengan adanya PSI masuk, terus lagi sudah restu dari Jokowi, ini juga cukup berpengaruh ternyata Jokowi efek ke Palembang ini. Oh, ada masuk juga ya ke Palembang ya, Ji? Oke. Iya, masuk juga begitu, Bang. Selama beberapa hari terakhir ini, apakah ketiga paslon ini udah mulai masif melakukan kampanye atau misalkan kampanye yang besar-besar ya, kampanye akbar lah katakanlah gitu? Ya, beberapa hari lalu juga sudah mulai mereka lebih kampanye ke daerah sih kalau untuk sekarang dibandingkan ke kota. Karena di kota Palembang ini suaranya udah terpecah kan. Karena ada 3 calon, calon petahananya 2 dan nomor 1 adalah petahana Herman Deru. Dan yang nomor 2 ada Edi Santana yang merupakan mantan wali kota Palembang. Dan yang pasangan nomor 3 wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya. Sehingga di Palembang ini suaranya sudah mulai terpecah, nggak terkonsisten lagi seperti dulu kan. Lebih condong ke Herman Deru. Karena sudah masuk Edi Santana ke Palembang ini, figur Edi Santana itu masih menjadi sorotan untuk warga Palembang. Karena dianggap sewaktu dia menjadi wali kota Palembang, berhasil membawa nama kota Palembang. Begitu, Bang. Oke, Mas Aji, kalau tadi ada Kaisang yang turun langsung kampanye, lalu ada yang ketemu Presiden Jokowi, ini ada ketegangan nggak nih Mas antar pendukung dari ketiga paslon? Kalau ketegangan antar pendukung sih mungkin nggak terlalu panas ya, karena sudah ada beberapa kandidat calon waktu itu juga melakukan deklarasi pilkada damai, sehingga mereka bersepakat melakukan kampanye-kampanye secara potensial tanpa membuat kericuhan. Nah, di lokasi-lokasi kayak kemarin debat kandidat itu lebih ketat daripada kandidat ini debat pertama. Jadi seluruh yang masuk itu harus benar-benar disteril, mulai diperiksa, terus harus memiliki ID card khusus masuk di sana, dan di dalam ruangan pun dibatasi. Termasuk kita juga para wartawan juga dibatasi, hanya 40 wartawan yang diperbolehkan masuk. Karena pada sebelumnya pilkada di Muratara kan debatnya dilakukan di Palembang. Ternyata setelah dilakukan di Palembang terjadi kericuhan kayak gitu, kericuhan antar pendukung, sehingga pengamanannya lebih diperketat lagi sekarang. Karena beberapa daerah di Sumatera Selatan ini yang rawan itu seperti Muratara, Musirawas, itu dialihkan debatnya ke Palembang karena situasinya yang tidak memadai di sana. Rawan konfliknya itu cukup tinggi karena menjadi salah satu tingkat kerawanannya yang selalu dimonitor oleh polisi. Jadi situasinya relatif kondusif ya di sana. Ya, kalau untuk pilgub relatif kondusif, tapi kalau untuk pilkada daerah, kabupaten, kota itu cukup panas di sini. Cukup panas ya. Oke. Ada info khusus nggak dari KPU atau Bawaslu nih menjelang pemungutan suara di sana? Maaf Bang, gimana Bang? Ada imbauan khusus dari KPU atau Bawaslu menjelang pemungutan suara Pilkada Sumsel di sana? Iya, Bawaslu juga sudah kemarin yang pasca kejadian yang Muratara itu memanggil seluruh pasangan calon. Akhirnya sempat debat itu tidak diperbolehkan di Palembang.
Oh. karena kan terjadi kericuan kan. Tapi berdasarkan pertimbangan, kalaupun debat itu tetap dilakukan di daerah masing-masing, akan lebih parah lagi kayak gitu. Akhirnya debat tetap dilakukan di Palembang dengan mempertebal keamanan, kayak Oke. gitu. Oke, Lumayan ya. ini juga ya, apa namanya? Ternyata ada dinamikanya gitu Dinamika ya. juga ya di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap Tetap damai damai gitu lah. lah ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Aji. Selamat kembali bertugas. Ya, selamat kembali ke Oke. .com nih tadi kita Ya. udah nyinggung-nyinggung sedikit nih, Mas Toto juga udah nyinggung-nyinggung Ya, tadi udah sedikit. Survei ini kan perlu diketahui juga, survei ini digelar pada 2 sampai 7 November 2024, melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak di Sumatera Selatan. Dan margin of error survei ini sebesar kurang lebih 4,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, langsung aja nih ke Mas Toto. Mas Toto, ini kita sambil tampilkan grafisnya aja ya. Grafis mengenai elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Sumsel. Oke. Nah, ini dia. Ini kelihatan nih, Mas, sudah kelihatan nih. Ada yang kayaknya unggul jauh gitu, sepertinya ya. Kayak Mas Toto langsung bisa dijelaskan aja nih, Mas. Ya, ini fenomena yang tidak terlalu mengejutkan sebetulnya karena petahana unggul. Jadi Herman Deru ini kan petahana. Kemudian wakilnya itu Mawardi Yahya itu kan petahana wakil gubernur. Jadi ini pecah kongsi ceritanya. Gitu. Nah, keunggulan Herman Deru ini ya akumulasi dari berbagai faktor ya. Tetapi faktor yang terutama ya faktor kepetahanaan itu. Memang tidak semua petahana bisa selalu unggul, itu memang. Tetapi secara umum karena petahana ini menguasai jejaring birokrasi, kemudian juga menguasai anggaran, itu unggul. Bahkan khusus untuk Sumatera Selatan itu kami pribadi itu dapat bisikan ya, bisikan. Jadi dari orang penting juga di sana yang kedudukannya kurang lebih tinggi sekali di sana. Itu bahwa seorang penjabat gubernur, seorang gubernur di Sumatera Selatan itu mempunyai banyak benefit. Karena di Sumatera Selatan itu salah satu lumbung dari tambang batu bara. Bukan batu baranya itu sendiri, tetapi pengangkutan batu bara yang setahun itu bisa sampai yang melewati rel-rel dari daerah-daerah penambangan itu di bagian tengah Sumatera Selatan itu dikirim ke Lampung kan, ke Muara Karang itu nanti untuk ini di Merak ya, untuk PLTU di Merak itu sampai 25 juta ton setahun. Nah, benefit dari itu tuh adanya di sang itu ya. Supaya tidak jadi isu ya. Tapi saya mau kasih clue bahwa petahana itu ininya banyak ya. Punya modalnya banyak gitu ya. Artinya berkaitan dengan logistiknya juga banyak gitu. Mudah-mudahan tidak jadi isu ya. Kalau tadi dilihat itu undecided voters-nya sekitar 21,3%. Ini apakah besar di menjelang kurang dari 2 minggu lagi hari pemungutan suara? Apakah angka ini termasuknya besar atau memang ya ini udah rata-rata emang segini aja gitu? Ya. Jadi angka undecided voter ini sebetulnya akumulasi dari 3 kategori kalau di dalam pertanyaan kita ya. Jadi undecided voter itu ada yang dia memang tidak mau memilih, ada yang masih rahasia, ada yang tidak tahu. Itu digabung lalu jadi undecided voter 21,3. Jadi sebetulnya yang betul-betul tidak mau memilih itu biasanya sekitar 5%. Nah, dia nggak mau memilih. Lalu yang rahasia itu biasanya paro-paro dengan yang tidak tahu gitu. Tadi misalnya 21 berarti kurangi 5 ya kan, sisanya 16 bagi 2 misalnya. 8% itu antara tidak tahu sama rahasia. Tidak tahu tuh masih bisa dipengaruhi. Masih ragu-ragu gitu ya, Mas ya. Masih rahasia itu mungkin udah lebih sulit dipengaruhi. Kalau tidak tahu
mungkin masih bisa dipengaruhi. Oke. Jadi kalau tidak tahu tuh mungkin masih bisa dampak kampanye dan seterusnya. Mhm. Kalau rahasia dia mungkin sudah tahu, Iya. tapi dia tidak mau menceritakan. Jadi undecided 21 dengan demikian kalau kita rinci ke struktur karakteristik undecidednya sebetulnya tinggal sedikit yang betul-betul masih bisa dipengaruhi. Yang lainnya kan nggak mau tadi kan. Iya. 5% tuh nggak mau milih dia. 8% kan dia sudah punya pilihan dong, cuman nggak mau ngomong sama Iya. surveyor kan. Gitu. Jadi yang bisa dipengaruhi itu sebenarnya sedikit. Artinya sebetulnya tinggal sedikit peluang gitu. Karena kalau kita jumlahkan komposisinya Herman Deru 48,9 tambah 21,6-nya si siapa? Mawardi tambah 8,1-nya si Edi Santana Putra itu kan sudah besar kan, udah 80-an% kan, hampir 80%. Artinya mungkin kedepannya mungkin signifikansinya mungkin nggak terlalu besar. Nggak terlalu kalau menurut saya ya. Mas tadi kembali dari yang berbicara tentang ketidaktahuan calon ya, masyarakat calon ini cukup tinggi juga nih yang dua calon ini. Nih, Edi Rizky itu sampai 56%, sementara Maudy Anita itu sampai 50%. Kenapa nih mereka nggak sepopuler itu ya, Mas? Ini mungkin juga sebetulnya faktornya tidak melulu pengetahuan ya. Mungkin ada faktor keengganan yang sifatnya lebih subjektif ya, personal, emosional juga mungkin ya. Iya, betul. Karena agak kurang dimengerti juga kalau dua tokoh ini tidak dikenal. Edi Santana Putra itu 2 periode menjadi wali kota Palembang, 2005 sampai 2015. Dan tadi disebutkan bahwa Edi Santana Putra itu sebenarnya figur yang bisa menandingi gubernur-gubernur itu sebenarnya beliau. Cuman karena mungkin beliau ini sudah cukup lama dari 2015 sampai 2024 ini kira-kira istilahnya tidak tampil lagi, sehingga agak tenggelam gitu. Mungkin tampil ke publiknya agak terlambat gitu untuk kembali mensosialisasikan gitu. Tapi kalau sejauh yang informasi yang kami dapat ketika kami turun ke lapangan beberapa kali ke Sumsel, ada problem juga Edi Santana Putra ini karena dia sangat prospektif secara sosok, secara pemikiran. Makanya tadi disebut bahwa kota Palembang itu kan warganya punya apresiasi yang tinggi kepada Edi Santana Putra karena dia sangat prospektif. Memang beliau ini dengar-dengar itu tuh istilahnya ditekan kiri kanan supaya tidak bisa muncul ke permukaan di tingkat provinsi, kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan beliau selama hampir 1 dekade terakhir kan tidak muncul. Nah, karena tidak muncul wajar kalau beliau tingkat kedikenalannya relatif rendah, tidak sampai 50%. Karena generasinya kan sudah bergeser, 10 tahun ini kan sudah bergeser. Kalau kita runut ke kategori usia, itu kelihatan yang mengenal Edi Santana Putra itu usia generasi X rata-rata, sama ibu-ibu muda itu udah kurang mengenal. Nah, kalau yang Mawardiyah ya mungkin faktor kedaerahan lebih berperan ya, karena bagaimanapun beliau ini kan 2 periode jadi bupati di Ogan Ilir. Jadi kalau kita ke Ogan Ilir itu Mas, kita tanya siapa tokoh yang paling berjasa bagi masyarakat, itu si Mawardi. Mawardiyah yaitu karena Ogan Ilir kan tadinya daerah terisolir kan. Ogan Ilir itu di situ ada daerah-daerah yang dalam tanda petik daerah rawan ya, secara secara keamanan gitu. Nah, itu yang bisa membuka isolasi daerah itu sehingga daerah itu sekarang berkembang, bikin jembatan, bikin jalan dan seterusnya, berkembang jadi daerah yang lebih moderat, lebih sejahtera itu si Mawardiyah ya. Sehingga kalau sekarang tingkat kedikenalannya masih relatif rendah, hampir separuh itu angka menyatakan tidak kenal, mungkin faktor-faktor identitas kedaerahan itu lebih dominan kalau menurut saya. Karena karena beliau kan wakil ketua DPR, wakil gubernur ya. Kenapa selisihnya jauh sekali dengan Pak Herman Deru itu? Artinya Mawardi ini mungkin besar pendukungnya di Ogan Ilir ya. Ogan Ilir, kemudian Ogan Ilir itu. Oke. Tadi udah disinggung nih tadi tentang faktor usia ya, berapa dari berbagai generasi ya. Nah, kita lihat nih cross tab ya di usia ya, elektabilitas paslon berdasarkan generasi nih. Wah, ya Mas. Ini kayaknya kalau dilihat sekilas
ini semuanya cenderung ke Cenderung ke paslon nomor paslon. 1 Ya, ya Mas nih. Tuh. karena disparitasnya tadi di angka totalnya terlalu rentangnya terlalu besar, satu. Yang kedua karena margin errornya besar juga. Jadi sebetulnya angka responden 400 ini sebetulnya agak sedikit kurang ya gitu. Sedikit kurang. Cuman kan ini kan bias sendiri Mbak ya kan. Jadi kita kan menyesuaikan. Iya. Kalau ini Iya. kalau ini bukan bias sendiri mungkin ya kita kasih 1.000 lah ya kan. Ini di setiap generasi memang Herman Deru dan Cik Ujang ini unggul ya Mas. Ya, Nah, tidak ada benar-benar tidak ada perlawanan, tapi gen milenial muda nih, Mawardi, Yahya Anita sedikit melakukan perlawanan nih Mas. Dan jadi makan begini, atas Herman. kalau kita melihat grafik ini, memang Herman Deru itu sebetulnya dukungannya di kelompok Gen Z. Gen Z ya, dia yang paling tinggi itu. Di kelompok Gen Z itu 61% ya, itu mendukung Herman Deru gitu. Ya. Sementara kalau di kelompok-kelompok yang lain itu kan sekitar 40% itu. Kalau kita pakai margin error kan masih masuk tuh 40% Herman Deru itu. Tapi dia rata gitu Ya. di seluruh kelompok usia. Sementara kalau yang Mawardi, dia lebih banyak dia sebetulnya relatif rata tapi rata rendah. Kita rata rendah. Ada di 25-an sampai 30% ya, baik di Gen Y muda, kemudian di kelompok generasi X gitu. Cuman coba kita lihat di baby boomer itu undecided voternya masih tinggi tuh 31%. Kemudian di Gen Y Madya itu juga cukup tinggi tuh 28%. Artinya ada kelompok-kelompok yang dia relatif lebih tinggi ya. Dia lebih tinggi loh, tidak tahunya dibandingkan dua kandidat yang lain, ya kan? Dibandingkan Mawardi maupun dibandingkan Edi Santana Putra. Sementara kalau yang Edi Santana Putra itu relatif rata rendah di semua kelompok usia, karena memang tadi yang faktor kedikenalannya aja dianggap rendah ya. Otomatis ininya juga rendah. Gitu. Mas, ini kan Gen Z yang memilih Herman Deru dan Cik Ujang ini tinggi sekali ya Mas ya dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Ini kenapa Mas? Apakah mungkin Herman Deru dan ini kampanyenya juga salah satunya melalui media sosial kah yang dekat dengan Gen Z? Ya, pertama-tama kalau kita lihat 3 paslon kandidat di Sumsel ini tidak ada yang muda, Mas. Gitu. Semuanya sudah seusia saya. Lebih bahkan. Jadi Pak Herman Deru itu kalau nggak salah usianya sekitar 55-an ya. Kemudian pasangannya Cik Ujang itu kurang lebih sama juga. Kemudian Pak Mawardi Yahya itu bahkan sudah lebih sepuh ya, kalau nggak salah di atas 70 gitu. Kemudian pasangannya Ibu Anita Nuringhati itu mungkin sedikit di atas saya, mungkin atau hampir sama dengan saya usianya, generasi X lah gitu. Kemudian yang Edi Santana Putra apalagi karena beliau kan memang dari generasi era 2005-2015 menjadi wali kota, berarti usianya kurang lebih sekarang ya udah di atas saya, udah 60-an juga kayak gitu. Wakilnya Rizky ini saja yang muda sebetulnya. Ini saja yang muda, tapi sepertinya secara figur kurang mampu menjual gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya kenapa kok Pak Herman Deru ini banyak dipilih oleh Gen Z, saya yakin bukan karena faktor usia, tapi faktor kampanye. Faktor kampanye dan faktor pencitraan. Juga kalau kita turun ke Sumatera Selatan, beliau ini kan keluarganya juga banyak menjadi menjadi pejabat publik ya, atau menjadi anggota DPR. Salah satunya yang kemarin tahun lalu ya, itu meninggal dunia, itu kan putrinya ya, yang Mbak Peruca Lean Putri kalau nggak salah namanya. Nah, itu beliau sangat populer gitu ya, putri dari Pak Herman Deru ini, karena banyak karya sosial yang dikerjakan di sana. Jadi kita tidak bisa melihat Herman Deru itu hanya sebagai dia ansih, karena juga ada banyak kerabatnya, termasuk anak-anaknya ini Mbak Putri Lean Puri ini, saya lupa nama depannya, itu yang sangat populer di Sumatera Selatan. Itu mungkin faktor ini juga ya, cukup penting juga maksudnya yang putrinya itu ya, dia lebih populer dan kemudian putri siapa? Jadi Sumatera Selatan ini wilayah komunal, Mas. Wilayah komunal di mana komunalitasnya itu kesukuan.
kesukuan. Nah, itu yang harus kita juga lihat, kenapa kok elektabilitasnya bisa semacam ini. Pak Herman Deru punya apa itu namanya putri yang ya apa itu anggota keluarga yang juga terjun di politik. Pak Mawardi Yahya itu juga. Pak Mawardi Yahya itu 2 anaknya menjadi bupati, pernah menjadi bupati. Yang sekarang salah satunya yang Wijaya Pancawijaya itu masih menjadi bupati di Ogan Ilir. Jadi di bekas kabupaten yang beliau waktu itu di waktu masa lalu menjadi bupati juga. Jadi politik kekerabatan ini juga tinggi di Sumatera Selatan ya. Oke, Mas Toto, sahabat Kompas.com, kita lanjut ke hasil survei berdasarkan kelas ekonomi nih. Ini kita juga punya grafisnya. Nah, ini dia. Ini kayaknya nih masih didominasi. Oh enggak nih, ada yang di kalangan atas. Ada tuh. Beda nih ya. Mas Toto, silakan nih Mas. Gimana cara membaca ini Mas? Ya, ini kita lihat bahwa Pak Herman Deru itu dipilih oleh kelompok masyarakat dari kalangan status ekonomi dan sosial itu bawah dan menengah. Sementara Pak Mawardi Yahya itu cenderungnya dari kelompok status ekonomi sosial atas. Itu kelihatan. Termasuk Pak Edi Santana Putra. Jadi dari sini kelihatan kemungkinan besar bahwa Pak Mawardi dan Pak Edi Santana Putra ini dari kota-kota besar yang ada di Sumatera Selatan, termasuk di Palembang ya. Sementara Pak Herman Deru ini lebih menyebar. Kalau kita lihat di pola kampanye beliau, Pak Herman Deru itu bahkan sampai menjangkau kabupaten-kabupaten itu untuk mengejar target kunjungan itu dengan helikopter, Mas. Gitu. Jadi ya itu tidak bisa ditandingi yang tadi saya bilang juga. Karena yang lain kan mengejarnya mungkin dengan angkutan darat. Gitu. Sementara Sumatera Selatan itu luas dan infrastrukturnya masih banyak yang jelek. Ya, masih banyak yang jelek. Saya dari Palembang ke Empat Lawang itu 8 jam, Mas. Dan itu ngebut. Ya. Ngebut itu 4 jam, Pak? 8 jam. Itu ngebut. Apalagi enggak ya? Ya, ngebut pun karena jalannya jelek dan rame karena banyak truk angkutan kan, Mas. Termasuk angkutan batu bara. Itu kan meskipun ada jalan khusus tapi juga sebagian di jalan-jalan penghubung antar wilayah kan. Jadi kita nggak bisa kencang. Cuman yang saya mau sampaikan bahwa itu karakter kampanyenya dari Pak Herman Deru yang dia berusaha sebanyak mungkin mengunjungi titik-titik konstituen yang dituju atau komunitas yang dituju, itu pun sampai harus mengejar dengan heli gitu loh. Nah, itulah kenapa pentingnya logistik. Logistik betul. Tapi mungkin ada dari tim dari juga yang misalkan melakukan pendekatan ke kelas menengah ya, Mas ya, sebenarnya ya. Tapi kurang signifikan atau gimana sih? Ya, kalau saya amatin di masing-masing kubu ini, terutama di kubu Herman Deru dan Mawardi Yahya, memang berupaya untuk menjaring kelompok-kelompok kategori. Misalnya gini, Pak Mawardi itu kan pasangannya Bu Anita Nuringhati ya. Bu Anita itu sebetulnya kan satu-satunya yang dari Jawa. Etnisnya Jawa, dari Klaten beliau. Nah, selain dari Jawa, beliau itu juga kalau nggak salah masih ketua Perhimpunan Jawa gitu di Sumatera Selatan. Nah, komunitas-komunitas itu yang disasar gitu. Jadi kelompok-kelompok komunitas itu mungkin bisa diambil, tetapi di masyarakatnya nggak terambil gitu. Tapi di elitnya mungkin bisa terambil gitu, karena ada perwakilan perwakilan pengurus di sana. Nah, ini yang terjadi, makanya lalu menjadi lebih elitis ya. Gitu. Mas, ini kalau dilihat presentasenya kelompok paling bawah, kelompok ekonomi bawah ini paling besar yang belum menentukan pilihan. Ini kira-kira kenapa, Mas? Ini saya sempat cross. Ini kebanyakan mereka pekerjaannya ibu rumah tangga. Kemudian pekerjaannya juga kayak penyadap gitu. Istilahnya apa ya? Pekebun gitu. Dia ada istilah, pokoknya kalau bayangan saya adalah memang ya orang yang tidak selalu ada di rumah. Jadi memang kelas bawah gitu. Jadi kelompok-kelompok inilah yang cenderung memang lebih sulit ya untuk didatangi gitu, karena tidak selalu ada di rumah gitu. Kemudian juga tingkat ininya juga mungkin lebih rendah. Jadi mayoritas karakteristik tingkat pendidikan responden di Sumsel ini bawah ya. Kalau SES-nya mayoritas ada di tengah, di survei kami loh ya, di survei kami.
Jadi bukan populasi ya. Kalau di survei kami ini mayoritas pendidikan itu ada di bawah, kelas pendidikan bawah. Mayoritas SES gembungnya ada di tengah. Gitu. Jadi mungkin dia secara pendidikan memang bawah, tetapi mungkin dia punya kebun, punya ini sehingga secara ekonomi itu bukan yang bawah. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Isu kemiskinan bukan yang utama ya di Sumatera Selatan. Itu mungkin akses informasinya masih belum ini kali ya, Mas, yang ke bawah gitu sehingga tapi dia udah tahu gitu bahwa ini nanti ada pilkada. Tahu, tapi ya mungkin tidak terlalu terinformasi juga, tidak seperti di kota-kota besar ya, tidak di Palembang, di Prabu Mulih misalnya. Kan kota-kota di sana itu kalau kita ke kabupaten-kabupaten kan relatif sepi, Mas. Misalnya kita ke arah barat, ke arah perbatasan Bengkulu itu kan gitu. Ya Lahat rame, tapi Empat Lawang sepi. Pagar Alam sepi, misalnya kayak gitu loh. Jadi jangan bayangkan bahwa itu semua daerah, dan kita sinyal juga belum tentu bagus kalau sudah naik-naik gunung itu. Kayak gitu. Betul. Oke, kita nanti masuk ke pemilih yang berdasarkan pendukung partai politik nih. Wah, nih. seru nih Seru kalau udah ngomongin partai politik nih. Kita lihat paparannya, ini ada yang unik ya, ada yang unik dan anomali juga ini ya. Ini Mas, pemilih berdasarkan parpol, ada anomali di sini. Hampir semua responden memilih pasangan nomor 1 meski parpol tak mengusung pasangan itu. Misalkan ini kayak PKS nih, PKS justru ke nomor 3 Mas, meski parpolnya mengusung nomor 1. Dan sebaliknya gitu Mas, yang dari yang dari dari partai-partai politik yang misalnya dari PDIP dan lainnya malah dia mengusung calon tertentu, tapi dia ke Herman Deru ya, gitu. Ini gimana Mas fenomena ini Mas? Ya, ini fenomena yang menarik ya. Jadi Herman Deru ini adalah calon yang diusung oleh Nasdem. Ya. Meskipun Herman Deru dulunya setahu saya orang Golkar. Ya, dari Golkar, sama seperti Alex Nurdin juga dari Golkar kayak gitu. Tapi dia lalu pindah ke Nasdem. Jadi dia adalah salah satu kader Nasdem, dia ketua DPD Nasdem di Sumsel ya. Yang paling berhasil. Nah, kita lihat di situ tingkat loyalitas pemilih Nasdem ke dia itu tinggi sekali, 82%. Ini tertinggi mungkin di Indonesia. Jadi orang yang dicalonkan Nasdem dan meraih tingkat loyalitas yang paling tinggi di wilayah itu. Nah, selain Nasdem, si Herman Deru ini juga dicalonkan oleh partai-partai lain. Ada yang ada PKS di sana, kemudian ada Demokrat. Kemudian ada Perindo, ada PSI, ada PBB. Ya, total ada 5 atau 6 partai yang mencalonkan dia. Sementara kalau Mawardiah ya itu 10 partai. Termasuk Kim Plus itu ada di Mawardiah. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada PKB gitu. Lalu partai-partai kecil. Nah, si Edi Santana Putra yang paslon 3 itu hanya PDIP. Nah, kalau kita lihat grafis ini kelihatan. Coba Nasdem itu 82% milih ke Herman Deru. Artinya loyal betul. Mawardiahnya nggak dikasih tempat itu. Itu kecil sekali, 0, sekian atau berapa itu? 0, ya. Bukan 5% ya, 5% gitu. Jadi pemilih Nasdem itu hampir nggak ada yang nggak tahu, 0% tuh yang tidak tahu. Ya kan, yang tidak tahu hanya 0%, artinya pemilih Nasdem ini sudah tahu persis dia harus milih si Herman Deru. Kemudian yang menarik adalah partai-partai yang mengusung Mawardiah ya, yaitu Golkar dan Gerindra, itu justru memilih Herman Deru. Golkar itu malah 62% itu ya. Tertinggi kedua nih Mas setelah tertinggi kedua. Ini pecah apa gimana sih? Ya, ini bukan pecah lagi, ini memang nggak laku ibaratnya. Berantakan. Jadi 62% itu pilih ke Herman Deru. Kemudian Gerindra juga kurang dilirik juga, 42% itu pilih Herman Deru. Demokrat, kalau Demokrat kan memang mengusung Herman Deru. Itu pun juga berhasil di atas 50%, itu 52% kalau nggak salah itu memilih Herman Deru. Dari sini kita lihat bahwa Herman Deru itu mampu menarik dukungan dari parpol yang mengusungnya itu secara kuat, terutama di Nasdem dan Demokrat. Dan juga dia istilahnya mengacak-acak, ya kan asik kan, Golkar dan Gerindra untuk memilih dia. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya.
PKS Nah, itu tidak ini. bisa dipegang oleh Herman Deru. Meskipun PKS itu mengusung Herman Deru, banyak yang milih Mawardi. Iya. Komposisinya meskipun relatif imbang ya itu Iya, ya. iya. Kalau kita pakai margin error itu relatif imbang. Jadi PKS ini satu-satunya partai pengusung yang dia lepas konstituennya itu separuh milih, lebih banyak yang milih ke Mawardi Yahya. Iya, iya, iya. Sebaliknya Mawardi Yahya itu banyak ditopang oleh pemilih PKS tadi ya, pecahannya dari pendukungnya Herman Heru, kemudian dari PAN, ya kan? Iya, itu saja. Oke. Sementara kalau dari tempat lain relatif kecil, dari Gerindra yang mengusung dia, beliau itu ketua DPD Gerindra ya, Pak Mawardi Yahya itu hanya 25%. Dari pemilih PDIP juga hanya 25%. Jadi dari Demokrat 20%. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa di antara dua kandidat ini kekuatan figur itu mengalahkan pengaruh parpol, kayak gitu. Terutama untuk parpol-parpol yang tadi kita sebutkan ya. Karena ada juga yang anomali juga ada. PKS itu anomali kayak gitu. Ini kayak dalam tanda petik kayak tukeran gitu ya. Tukeran karena yang dilihat figur, Mas. Kita sering kali kan kalau di di luar publik ya, maksudnya bukan di akar rumput ya. Kita kan sering dengar istilah yang dilihat figur bukan partainya gitu. Itu kalau kita tidak betul-betul menyelami apa yang menjadi persoalan dan perasaan yang ada di masyarakat ya mungkin kita tidak terlalu paham gitu. Tapi sekarang kalau kita melihat fenomena ini jadi paham sekali bahwa memang betul-betul kekuatan figur, meskipun kalau seperti kasus Nasdem 82% memilih Herman Deru itu bukan sekedar figur, itu pasti juga ada partai. Ya partai, ya figur, dia jadi satu. Ya, Mas, kalau kita melihat nih Edi Santana Rizky Aprilia ini diusung oleh PDIP, tapi ini PDIP justru sangat kecil nih yang mendukung Edi Santana. Malah justru paling banyak Edi dan Rizky ini didukung oleh pendukung PKB, Mas. Lalu ada juga dari PKS, walaupun relatif angkanya memang kecil. Ini kenapa, Mas? Padahal PDIP kita tahu partai yang partai ideologis yang biasanya solid gitu. Tapi berbeda ternyata di Sumsel. Jadi Sumsel itu, kalau kita lihat sejarahnya di Pileg di masa lalu, itu PDIP itu cukup kuat. Kalau tidak salah bahkan pernah menang. Gitu, Pileg ya. Nanti bisa dicek Pilegnya DPR atau DPRD 1, itu bisa dicek. Gitu. Nah, kemudian yang kedua faktornya adalah ternyata kemampuan PDIP itu setelah era Jokowi, apalagi setelah Jokowi berpisah itu rupanya terjadi penurunan gitu. Jadi sebetulnya yang bersaing di Sumatera Selatan itu dua ya, Golkar dan PDI, sebetulnya gitu. Tetapi belakangan dengan masuknya Gerindra, kesaing dia oleh Gerindra. Nah sekarang setelah Prabowo jadi presiden apalagi, jadi semakin kacau. Oke. Ini kalau tadi juga bicara soal partai-partai Kim nih, Mas, ini kan juga tidak solid ke Mawardi Yahya gitu. Artinya apakah memang dukungannya ke calon yang diusung ini memang tidak maksimal gitu, Mas? Iya, ini kan Mawardi Yahya terbukti tidak mampu menghimpun dukungan maksimal dari dua partai besar yang pengusungnya, Gerindra dan Golkar. Ya kan, itu kan faktor penting tuh, karena dua-dua ini partai gede gitu. PKB cukup besar, tapi tentunya yang paling gede Golkar dan Gerindra. Ya kalau menurut saya begini, pemilih Sumatera itu kan karakteristiknya tadi komunal ya. Komunalnya itu komunal berdasarkan kesukuan gitu. Nah dia memilih figur itu tidak semata-mata dia diusung oleh partai apa, tetapi figur itu sesuai nggak dengan cita rasa komunalitas dia sebagai orang Sumatera Selatan. Gitu. Nah Sumatera Selatannya yang mana? Sumatera Selatannya kalau dia orang dari suku Ogan, dari suku Komering, kemudian dia dari suku yang lain, suku Jawa, dari suku Melayu, itu bisa beda-beda. Nah itulah yang Nah kemungkinan besar memang Pak Mawardi ini tidak cukup dinilai mewakili karakteristik dari pemilih di Gerindra dan Golkar, gitu. Karena bagaimanapun kan beliau misalnya karena kesukuan ya beliau lebih
kuat dipandang sebagai figur kuat dari suku Ogan ya. Karena beliau kan dulu dari Ogan Ilir. Dia dari Ogan Ilir 2 periode, sebelumnya bahkan dari Ogan Komering Ilir kalau nggak salah. Itu anggota DPR dari 99. Jadi beliau itu sebenarnya sudah sejak era reformasi itu sudah menjadi tokoh publik sebetulnya di kawasan itu. Nah, kalau sekarang kenapa kok tingkat elektabilitasnya agak jauh ya, atau jauh dengan Herman Deru ya, faktornya bagaimana cara masyarakat Sumatera Selatan ini memilih juga ini berbeda. Dan juga begini, pilihan pilihan warga Sumsel itu sebetulnya sebelumnya juga dipengaruhi oleh tokoh yang namanya Alek Nurdin. Iya. Nah, Alek Nurdin ini dalam sejarahnya beliau itu sebetulnya berkompetisi kuat dengan Herman Deru. Gitu pada saat itu. Kan, nah, kemana pemilih-pemilih Alek Nurdin ini, ya kan? Kenapa mereka misalnya tidak lari kepada maaf saya potong, yang Alek Nurdin ini menarik. Ya. Itu nanti nih akan ada ini lagi nih tentang Alek Nurdin. Nah, kita melihat dari survei ini, Mas, pengaruh ini nggak besar juga ya. Kalau Prabowo di pilkada di pilpres itu kan dia menang 69,47% di Sumsel. Ini kenapa nih, Mas? Tokoh-tokoh Prabowo dan Pak Jokowi apakah pengaruhnya masih besar atau gimana ini? Kalau dari hasil survei sebetulnya ada. Jadi pengaruh Prabowo itu masih tinggi, Mas. Masih tinggi. Masih tinggi. Sebenarnya ada angkanya ya. Kalau nggak salah 40% lebih. Gitu. Jadi pengaruh Prabowo itu masih tinggi. Ada di bawahnya di 30-an 5%. Gitu ya. Artinya memang masih ada pengaruh juga ya dua tokoh ini. Karena Sumatera itu kan rata-rata masih pemilih Prabowo lebih kuat ya dibanding di Jawa. Dan itu ke bawah dari pemilu pertama ya. Pemilu pertama era Jokowi. Di mana Jokowi itu kan unggulnya di Jawa, Prabowo di Sumatera, di wilayah-wilayah Golkar terutama. Mas, tapi kalau pengaruhnya Prabowo masih besar, kenapa kemudian Gerindra nih ternyata nggak solid gitu, Mas? Ya. Nah, itu dan tanda tanya juga nggak laku kan? Nah, kenapa Pak Mardi nggak laku? Iya. Tadi kita bahas banyak soal sosok, kemudian soal cara memilih orang Sumatera yang lebih komunal. Orang Sumatera itu 50% lebih dipengaruhi oleh bukan 50% lebih, pengaruh keluarga itu 30%. 30-an% itu tinggi, gitu. Karena di tempat lain tidak sampai 30% ya, hanya belasan persen sampai 20%. Di Sumatera itu, Selatan itu sampai 30% faktor pilihan keluarga. Satu, pengaruh keluarga itu tinggi. Yang kedua, kepastian memilih itu sudah di atas 50%. Jadi keyakinan memilih, terutama kemudian juga waktu pilihan itu sudah ditentukan jauh hari, banyak 50% itu sudah ditentukan lebih dari sebulan yang lalu. Jadi sudah pasti dia akan memilih. Artinya orang Sumatera Selatan ini kan tadi karena banyak bukan bias ya, tetapi pengaruh faktor-faktor identitas, ya kan? Yang dia mungkin juga bukan sekedar identitas, tapi juga bagaimana dia menilai kinerja. Jadi misalnya orang-orang yang dari Ogan ya dia menilai, dia udah tahu Pak Mawardi itu baiknya kayak apa, kayak gitu. Sementara orang dari Komering dia udah tahu Herman Deru ini baiknya kayak apa. Jadi tidak lakunya sosok Kimples yang di belakangnya didekengi oleh Prabowo, itu karena ya bagaimanapun itu kan sifatnya narasi ya, narasi yang ada di ruang publik. Itu kan istilahnya narasi di udara. Ya kan, kalau para kandidat ini bilangnya itu serangan udara gitu. Tapi di darat, ya kan, narasi di darat atau serangan darat itu beda. Jadi kedekatan mereka dengan sosok-sosok ini lebih kuat gitu. Kedekatan sosok. Ini kan kalau misalnya Pak Mawardi ini kan sangat diapresiasi oleh kelompok masyarakat dari suku Ogan ya, dari kalangan di Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya gitu. Tetapi Pak Herman Deru sama juga, Mbak. Bahkan lebih, dalam tanda petik lebih gila lagi. Herman Deru itu 2 periode menjadi Ogan Komering Ulu Timur, Oku Timur.
Dia lebih ke sana, lebih ke selatan dibanding Ogan Ilir. Oku Timur itu dia 2 periode, dan di periode kedua di tahun 2010 kalau nggak salah, itu beliau itu tingkat elektabilitasnya 95%. Oh, oke. 95% atau 94,5%. Iya, iya, gitu. iya. Itu salah satu yang tertinggi di pilkada di Indonesia. Oh. Lebih tinggi dari Jokowi waktu menang di Solo yang periode kedua. Wah. Dia hanya 10,90%. Kita langsung cek aja nih tadi terkait dengan kesukuan tadi. Ini sempat disinggung nih. Ini kita juga ada datanya ya. Ada datanya nih. Kita lihat ya, yang apa? Nah, yang ini dia nih. Nah, ini kan ada Pak Mawardi itu kan dari suku Ogan kan tinggi dia, 43%. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Sementara kalau Pak Herman dulu ya dia tinggi di berbagai inilah, kecuali di Ogan dia kalah. Iya, iya, iya. Tapi kalah sedikit gitu. Tapi di apa tuh? Ini kan sepertiga pemilih ini kan suku Jawa ya sebetulnya. Iya. Nah, suku Jawa aja Pak Herman Deru 50. Wah, ini jauh banget nih, Mas, ya, jaraknya ya. Ya kan? Kemudian suku Komering, sukunya beliau, ya kan? Asalnya tempat beliau dulu dari Oku Timur. Iya, iya. 60,7%. Jadi dari sini kelihatan bahwa Pak Herman Deru itu kekuatan dukungannya satu dari wilayahnya beliau, dari Komering itu. Iya. Suku Komering itu kan kalau sekarang jadi beberapa kabupaten ya mungkin ya. Tapi terutama dari orang-orang Komering itu. Oke. Yang kedua dari orang Jawa. Ternyata Pak Mawardi meskipun wakilnya itu Mbak Anita sebagai orang Jawa, tapi ternyata tidak berperan. Di orang Jawa yang dilihat tetap Pak Herman Deru. Dia dapat hampir 60% juga 58%. Jadi yang mendukung Pak Mawardi itu yang cukup tinggi itu satu Ogan, yang kedua suku Melayu. Suku Melayu. Nah dari sini kelihatan kenapa misalnya PKS itu lari ke Pak Mawardi ya kan, meskipun di PKS itu mendukung Pak Herman Deru, karena kesan sebagai kandidat yang lebih bernuansa Melayu dan Islami ada di Pak Mawardi, gitu loh. Pemilih Jawa yang biasanya dia lebih sekuler ya, itu larinya ke Pak Herman Deru. Oke. Jadi itu bagi gambaran. Itu ya, jadi penyebab kenapa yang PKS yang sebenarnya mengusung Herman Deru, tapi malah lari ke mana ke Mawardi. Meskipun larinya 50-50 ya sebetulnya ya, tapi tetap lari istilahnya. Gitu. Berarti kuat, Ogan juga kuat ya ke Mawardi itu. Ya kalau itu karena identitas kedaerahan kan, identitas kedaerahan dan suku. Jadi komunalnya masih tinggi ya. Komunalnya masih tinggi di Sumatera dan itu lumrah Mas. Jadi kalau kita bandingkan dengan tingkat komunalitas di Jawa, memang tetap kelihatan gradasinya. Sumatera Utara juga sama, dan Sumatera Selatan seperti ini juga. Kemarin misalnya kita bandingin dengan Jawa, ya kan? Yang kita ambil yang paling demokratis dalam tanda petik Jawa Tengah. Jawa Tengah itu 50% lebih itu dia belum menentukan pilihan, gitu. Maaf, bukan 50% lebih itu dia bisa berbeda pilihan di dalam satu keluarga, gitu. Sementara di Sumatera rata-rata 50% lebih itu sama pilihan di dalam satu keluarga. Itu kan menggambarkan tingkat komunalitas dan satunya tingkat bukannya Jawa tidak komunal, Jawa juga komunal, tapi komunalnya orang Jawa spektrumnya lebih luas, gitu. Misalnya saya nih dari Jawa Tengah misalnya. Baik dia Jawa Tengah bagian selatan maupun Jawa Tengah bagian utara, dia tidak merasa sebagai Jawa yang berbeda. Ya, kita masuk ke kajian antropologis nih. Meskipun masuk ke daerah Banyumas, dia tetap merasa orang Jawa. Meskipun kalau di analisa antropologi dia wilayah periferi, wilayah wilayah pinggiran. Wilayah negaranya kan ada di Solo sama di Jogja. Tapi kalau di Sumatera mungkin beda, gitu. Dia sudah beda antara orang Komering, kemudian orang Ogan, kemudian orang yang ada di Palembang, suku Palembang, kemudian lain lagi yang ada dekat Bengkulu, misalnya di Empat Lawang, di Pagar Alam, di Lahat, itu sukunya sudah beda lagi. Dan mungkin mereka juga tetap merasa sebagai satu wilayah Sumsel, sama seperti orang Jawa, misalnya orang Semarang dengan orang Magelang, sama-sama merasa orang Jawa, tetapi
perasaan subkulturnya mungkin punya nuansa-nuansa yang agak beda. Sehingga ketika diukur ya tetap ada beda. Gitu tadi, yang kalau di Jawa 50% lebih itu pilihan beda dalam keluarga enggak masalah. Dan itu terjadi. Kalau ini kebalikannya, 50% lebih sama gitu. Ya, Mas, artinya dengan itu tadi bahwa dari suku ini salah satunya tadi yang Anita ya, ini nggak menjamin dia mendapat dukungan dari ternyata suku Jawa. Kan? Ya. Nah, ini artinya apakah kemudian kesukuan atau kedaerahan dari para calon ini tidak selalu berkorelasi dengan dukungan dari tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan gitu, Mas? Ya, faktanya begitu. Jadi faktanya bahwa tidak berkorelasi itu mungkin berkorelasi, tetapi dalam proporsi yang tidak terlalu tinggi gitu. Kalau berkorelasi saya yakin pasti berkorelasi. Misalnya Pak Muardini berpasangannya dengan sama-sama orang Sumsel, ya mungkin bisa saja tidak setinggi ini kan, gitu. Tapi itu kan kita harus cek berbagai hal ya. Tapi faktanya adalah sekarang ini elektabilitas Pak Muardi kan tertinggal separuh ya, separuh lebih bahkan dibandingkan elektabilitasnya Pak Herman Deru. Dan itu faktornya menurut saya pertama-tama bukan soal kesukuan ya, bukan soal kesukuan, tapi soal figur yang ditentukan oleh tadi. Ada faktor petahana di situ yang saya nyatakan. Nah, petahana ini baru ditopang juga oleh faktor-faktor kesukuan, identitas, kedaerahan, kemudian juga cara berkampanye, itu akan pengaruh ya. Jadi kalau istilah saya, Pak Herman Deru ini 3 lapisnya kuat. Jadi lapis sosiologis, dia berhasil menghimpun dukungan dari kelompok basis identitas sosialnya dari warga Komering misalnya. Kemudian di lapis atasnya adalah basis struktur politiknya kuat. Itu dibuktikan dia berhasil mendulang dukungan tertinggi dari Nasdem dan Demokrat, bahkan mengacak-acak Gerindra dan Golkar ya kan, ngambil gitu kan, diambil gitu. Yang ketiga, yang paling empirik itu adalah kemampuan untuk melakukan ke masyarakat ya. Tadi model-model kampanye itu beliau kuat gitu. Ada cerita menarik soal kampanye ini. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau di masyarakat Sumatera Selatan itu kan dikampanyekan bahwa Pak Herman Deru ini gubernur yang mohon maaf tidak melakukan pembangunan yang besar gitu, yang monumental gitu. Yang dia lakukan kan pembangunan yang kecil-kecil. Bahkan program kerjanya itu program kerja toga, tanaman obat keluarga. Jadi di tingkat gitu. Nah, program-program ini di masa-masa awal pemerintahan periode pertama itu sebetulnya kan dalam tanda petik banyak dicibir kayak gitu ya. Apalagi oleh kelompok lawan itu banyak dicibir. Dan memang kalau dari sudut pandang kita juga kok begitu gitu. Jadi Pak Herman Deru ini tipologinya dalam membangun itu berlawanan dengan Alek Nurdin, gubernur sebelumnya. Kalau Pak Alek Nurdin ini proyek-proyek megapolitan kan, ya kan, megapolitan, bikin Jakabaring, kompleks stadion Jakabaring, bikin LRT pertama di Indonesia. Gitu. Ya, jadi dana yang dihabiskan tuh bahkan sampai waktu itu sampai proyek itu sampai 100 triliun dalam satu tahun, hampir 100 triliun. Daerahnya hanya 17T pada waktu itu. Nah, Pak Herman Deru itu enggak. Gitu. Kita juga bingung kenapa beliau begitu. Nah, di sini letaknya menariknya. Rupanya Pak Herman Deru itu melakukan taktik dan strategi yang dia pakai ketika di Oku Timur. Jadi di Oku Timur itu kalau kita bertanya kepada beliau, Pak kok bisa dapat angka elektabilitas 94,5% sih atau 95% sih gitu. Dulu waktu pilkada kedua di Oku Timur, dia bilang, aku rajin turun ke bawah, Mas. Gitu. Apa rajinnya? Beliau itu turun ke setiap orang punya hajatan, orang punya kegiatan, bahkan orang tidak dikenal gitu. Otomatis dia nyaris mengenal semua kantong-kantong masyarakat di wilayahnya gitu. Ketika menjadi bupati, dan itu diteruskan sekarang ketika menjadi gubernur. Itu namanya serangan darat, Mas. Nah, beliau punya keunggulan karena lebih muda daripada Pak Muardi. Pak Muardi kan mau nggak mau terbatas karena usia dan seterusnya. Nah, keunggulan itu yang dia pakai, apalagi sebagai petahana kan punya logistik dan seterusnya. Nah, itulah yang dipakai dan sekarang lalu menjadi
benefitnya menjadi elektabilitasnya tinggi sekali. Makanya tadi di kelas bawah dia dominan. Tinggi, meskipun secara program banyak dicibir. Tapi ternyata itu strategi yang menguntungkan. Strategi yang ya dia konsisten pada. Waktu kami sendiri ketemu dengan beliau, kita juga begini. Apa iya begitu kan? Ternyata iya gitu. Katanya iya. Ya sudah, monggo saja kan. Itu rakyat yang punya hak menilai kan. Nah, ini kita juga akan menampilkan nih alasan sebenarnya apa sih alasan dari responden ini memilih para 3 calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel ini. Nah, ini macam-macam nih pertimbangannya. Nih kita punya grafisnya. Wah, banyak nih ya. Ya, ini yang paling tinggi apa tuh? Tadi kualitas Cagup, ya. Dan cawagupnya pintar, berpendidikan. Dan ini standar, Mas. Jadi kualitas cagup dan cagup ini standar. Kalau saya bandingkan dengan beberapa daerah yang lain, ya motivasi memilih paslon itu memang ya kualitas dari cagup dan cagupnya ya. Jadi kualitas dalam arti kualitas sebagai figur gitu. Oke. Nah, yang tidak banyak itu misalnya memilihnya karena visi misi dan program kerjanya. Ini di sini masih nongol. Ketiga. Jadi nomor 3. Jadi rupanya yang kayak gitu tuh diterima oleh masyarakat. Kalau di tempat lain tuh visi misi itu banyak turun ke bawah. Karena paham lah, ini misi-misi itu kan. Ya. Tapi ini benar-benar masih di ini ya. Oke. Sebetulnya figur semua. 1 dan 2 itu sama, Mas. Sama ya. 1 kualitas cagup, pinter pendidikan. Jujur nggak ada di sini, mungkin jujur pada lupa kali ya. Yang kedua, ya udah kayak gitu tuh pada lupa emang. 1 kualitas cagup, pintar, berpendidikan. Yang kedua, berpengalaman dalam pemerintah itu sebenarnya masuk kualitas juga. Berpengalaman itu juga bagian dari kualitas. Oke. Ini kalau dilihat di sini berarti sebenarnya karakter pemilih di Sumsel ini memang mempertimbangkan kualitas visi misi gitu ya Mas ya. Terlihat dari yang memilih hanya karena alasan suka itu ternyata jumlahnya hanya karena alasan suka atau sangat suka ini cuma 3,8% gitu ya. Tapi di semua daerah memang kayak gitu Mbak. Jadi kita nggak terlalu ini juga. Alasan suka itu bagian dari tadi menilai kepribadian dan menilai pengalaman itu juga bagian dari suka. Cuman dia tidak menyatakan sebagai kalimat suka gitu. Kalau menurut saya, karena di berbagai daerah juga suka itu kecil sekali di bawah. Rata-rata suka saja gitu, itu kecil. Suka itu dalam arti suka secara personal. Banyak kan? Suka personal, suka programnya, suka apanya gitu. Tapi karena dia tidak punya perbedaan yang signifikan dengan wilayah lain, rata-rata juga motivasinya karena itu, ya itu berarti ya bukan, ya lebih karena figur saja, keunggulan figur gitu. Oke, Mas, ini kalau dilihat mayoritas responden juga jauh lebih banyak yang mempertimbangkan sosok cagup. Ini sosok cawagupnya cuma 4,1%. Kenapa nih Mas sangat kecil dan jaraknya bedanya nih sangat tinggi gitu, jomplang banget. Jadi kalau kita mau memaknai ini, kita bandingin dengan pilkada di daerah lain. Di daerah lain itu sosok cagupnya mungkin 60-an ya, 55 sampai 60 juga. Tapi cawagupnya biasanya sampai belasan. Kalau di sini kecil sekali. Ya ini menggambarkan selama ini di Sumatera Selatan ya karena patronalistiknya mungkin cukup kuat juga ya. Yang dilihat adalah cagupnya, bukan cawagupnya. Dan mungkin juga begini, ini juga cerita behind the skin-nya juga. Saya bocorkan juga. Wah ini menarik ini. Eksklusif nih. Kenapa pecah kongsi? Biasanya karena si wakil dalam pelaksanaan itu tidak diberi porsi yang memadai. Tidak diajak, tidak diberi tempat dipanggungkan, tidak diberi tanggung jawab yang cukup, sehingga dia pecah kongsi lalu dia tampil sendiri. Saya tidak bicara Sumsel, saya cuma analogi gitu. Iya. Silakan ditafsirkan sendiri. Jangan-jangan. Jadi itu menyebabkan juga hasilnya seperti itu tadi. Iya. Ya tadi Mas Soto bilang tidak bicara Sumsel ya. Tidak. Kita bahas lagi bicara Sumsel. Iya. Ini selanjutnya kita juga memetakan nih waktu menentukan calon pemimpin ya. Betul. Nah ini paling banyak ternyata beberapa bulan lalu. Tapi angkanya imbang dengan dalam minggu ini nih Mas. Artinya apakah memang ada pemilih yang sudah menentukan pilihan dari lama, tapi ada juga yang baru-baru ini nih karena masih galau mungkin terus karena adanya kampanye baru akhirnya memutuskan pilih ini aja gitu ya Mas. Jadi cara memilih itu semakin dekat ke waktu
ini, ya kan, itu kita berasumsi itu pemilihnya semakin rasional. Semakin jauh itu tuh semakin emosional. Meskipun itu tidak selalu ya. Tapi asumsi itu bisa dipakai. Misalnya orang-orang yang memilih lebih dari setahun lalu. Kok dia dari setahun lalu udah milih? Pasti dia milihnya karena ya ini saya udah suka sama orangnya udah kenal lama. Lalu menjadi lebih emosional kan. Dia tidak tahu bahwa calonnya ini bisa aja dalam periode setahun itu lalu berbuat kesalahan kan bisa aja. Tapi dia milihnya udah setahun yang lalu. Nah dari situ kita bisa, kalau kita kelompokin itu jadi kelihatan pemilih Sumatera memang cenderung lebih apa ya, berbasis tadi subjektivitas tadi ya ketimbang rasionalitas gitu. Ini yang lebih dari setahun lalu loh Mas, ini 17,0. Ya itu tinggi juga itu. Ya. Artinya dia sudah berencana. Sudah. Gitu. Ini sudah menjadi pilihan pasti juga 63,5 ini juga menggambarkan bahwa tidak terlalu banyak lagi peluang yang bisa diambil gitu. Gitu. Masih mungkin berubah memang 24,8, tetapi kan letaknya kalau kita mau fair kan kita bagi 3 aja ini kan. Kalaupun ini kita bagi 3, kita tempelkan secara mutlak saja ke 2 kandidat yang lain tidak akan nolong, tidak akan bisa berkompetisi. Gitu. Oke, sekarang selanjutnya ke ini ya. Permasalahan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, nih, ini mungkin berkorelasi dengan program-program yang ditawarkan ketiga paslon ya. Mungkin program yang dinilai paling menjanjikan yang bisa mengatasi permasalahan di Sumsel nih yang paling banyak dipilih nih mungkin. Iya, ini infrastruktur jalan ini di Sumsel memang problem utama ya itu. Jadi di berbagai provinsi sebetulnya 3, 4, 5 ya. 3 sampai 4 sampai 5 kategori yang ada di sini itu sebenarnya hampir sama. Bahkan di Jawa juga. Tetapi khusus untuk Sumatera, saya amati Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ini sama. Nomor 1 tuh yang dikalahkan infrastruktur. Ya, infrastruktur. Artinya mereka menaruh harapan tinggi ya. Ya, harapan tinggi. Karena memang faktanya begitu, Mas. Jadi faktanya jalan-jalan penghubung antar kabupaten itu tuh masih banyak yang rusak. Jalan penghubung antar provinsi itu juga masih dalam pembangunan. Dari Jambi ke Sumatera ke Palembang itu 8 jam. Dengan kondisi jalan ya bagus tapi kan bukan jalan tol ya. Sehingga dia masih punya kerawanan karena 300 km kurang lebih 8 jam. Gitu. Karena dia jalan umum biasa, belum ada tol. Nah, yang ada tol kan baru dari Palembang ke Lampung. Gitu. Palembang ke Lampung itu cukup 3 jam karena sudah ada tol. Kayak gitu, dari Indragiri. Kalau dilihat di sini sepertinya juga faktor ekonomi nih ya Mas ya yang masih jadi sorotan ya, harga sembako, kemiskinan, pengangguran, kebutuhan hidup dasar warga gitu. Ya, tadi kan dari potret responden yang kita tangkap juga mayoritas ya pendidikannya memang pendidikan rendah, SES-nya sebetulnya menengah. Tapi ini kan bukan populasi ya. Kalau populasi pasti mayoritas ada di kelompok bawah. Gitu. Jadi nggak heran kalau problem ekonomi, kemiskinan itu menjadi lebih dominan. Ini agak beda dengan kalau wilayah-wilayah yang banyak industri beratnya ya. Di situ pasti faktor-faktornya misalnya lapangan kerja, kayak itu lebih dominan. Infrastruktur itu di Jawa udah rata-rata bukan problem utama dia di Jambi Bandung. Bukan infra lagi. Lapangan kerja biasanya di Jawa itu. Ya. Oke, Mas, kalau melihat dari hasil survei ini kan angkanya memang cukup tinggi. Tapi kira-kira apa sih Mas yang bisa diperbuat, yang bisa dilakukan oleh 2 pasangan calon lainnya untuk mengejar ketertinggalan di waktu yang begitu sempit ini gitu, sampai udah kurang dari 2 minggu lagi hari pencoblosan. Ya, ini untuk Pak Edi sama Pak Mawardi harus apa ini kira-kira yang pasangan? Ya. Pertama-tama kalau faktor identitas sosial kan tidak bisa diapa-apain, ya kan? Pak Mawardi sudah didukung oleh kelompok masyarakat Ogan, Pak Edi mestinya oleh kelompok usia baby boomer yang mengenal dia dengan baik dulu waktu jadi wali kota Palembang. Itu faktor-faktor sosiologis di mana ya given sudah agak sulit. Tapi faktor struktural masih bisa, ya kan? Mesin partainya harus dikerjakan, harus bekerja. Mesin PDIP harusnya kan melakukan upaya untuk menarik kembali ya atau mempengaruhi para pemilih PDIP untuk memanggil kembali untuk minimal memilih calon yang diusulkan oleh PDIP sendiri gitu. Sama juga Pak Mawardi apalagi sebagai anggota parpol koalisi Kim Plus dengan dukungan Prabowo, kenapa
kenapa apa itu namanya? Kenapa tidak mampu? Ya kan dia punya ini yang besar, dan setahu saya Pak Mardi juga sebetulnya sudah pernah menyatakan pada kami bahwa Pak Prabowo itu komit untuk membantu beliau. Cuman kan kita belum lihat. Ya. Pak Mardi sejauh ini, Pak Prabowo sejauh ini kan masih apa itu namanya, kita lihat kemarin kan mendukung di Jawa Tengah ya, misalnya. Apa memang harusnya nih Pak Prabowo langsung bikin endorsement kayak kemarin nih Mas? Ya, nanti kalau kita sarankan salah juga. Ini kan tadi tapi kan ada cara-cara lain ya. Ya, Iya. Oke, ini kan tinggal beberapa hari lagi nih. Sementara kan tadi yang belum menentukan industri voternya itu cukup tinggi juga. Ini nanti apakah bisa ini nggak mengubah nggak, Mas? Mengubah tapi tidak banyak. Tadi yang kalau undecided-nya 21,3. Yang tidak milih memang tidak mau milih. Orang-orang frustasi itu ada aja 5% gitu. Ya kan? Nah, sisanya ini kan misalnya tinggal 8 atau 7% itu masih bisa diubah. Tapi kan hari-hari terakhir ini biasanya lebih sesuatu yang sifatnya programatik ya. Itu namanya aksi langsung. Udah di level paling atas tuh. Orang-orang yang digerakkan karena perubahan-perubahan, bisa karena didekati, ya kan, dikunjungi, silaturahmi, itu harus gencar memang di hari terakhir ini sprint kan, untuk mendekati komunitas-komunitas dan ini menjangkau, termasuk juga memberikan bantuan-bantuan. Gitu. Tapi perubahannya itu mungkin dalam beberapa hari ini akan sulit ya Mas ya? Kalau menurut saya cenderung lebih sulit, masih ada peluang gitu. Tapi masih ada peluang. Jadi di tingkat struktur tadi saya sampaikan misalnya Tim Plus kan masih punya potensi besar kan, kalau dia mampu menggerakkan pengaruh Prabowo gitu. Tapi kan bagaimana pengaruh ini bisa dilaksanakan dengan elegan kan, supaya Pak Prabowo juga tidak terjebak menjadi seakan-akan dalam tanda petik ini gitu, kayak disuruh-suruh gitu kan. Itu kan harus dilaksanakan karena beliau kan presiden, harus di atas gol semua kandidat mestinya. Tetapi pengaruhnya sebagai apa itu namanya, pimpinan dari koalisi Indonesia Maju Plus itu kan mestinya ada. Nah, bagaimana menjadi manifestkan kan sesuatu yang values itu supaya bisa ditangkap oleh masyarakat di bawah. Nah, ini PR besarnya Pak Prabowo nih kayaknya, nanti kira-kira ada gebrakannya nih. Apa ini? Nah, ini terkait ini juga nih. Nah, ini tadi udah disinggung ya sama Mas Toto ya. Saya potong ini. Kayak Pamungkas ini, pengaruhnya nih, pengaruh gubernur terdahulu nih Mas, termasuk Pak Alek Nurdin nih. Oke, Pak Alek Nurdin ini sekarang posisinya masih di ini ya, masih di ini. Nah, Pak Alek Nurdin belum keluar, dan sebetulnya beliau itu juga punya simpatisan dan loyalis. Di mana para loyalis itu? Tentunya di pemilih-pemilih Golkar ya, karena beliau kan dulu ketua DPD Golkar. Nah, seperti kita tahu, Golkar kan malah lari ke Pak Herman Deru, kayak gitu. Nah, ini memang problem tidak mudah juga bagaimana ini kan. Bukan hanya Pak Alek Nurdin, ada juga Pak Syahrial Osman di sana, itu sebagai mantan gubernur juga. Tapi kan generasi juga sudah bergeser, yang tidak tadi kita lihat. Kemudian masalah utama menurut saya adalah kekuatan dari petahana. Kekuatan petahana itu yang dia menjalankan tadi kemampuan serangan daratnya yang hebat, dan dia sejak awal memang sudah punya setting bahwa dia akan mengamankan mengamankan posisi untuk periode kedua pemerintahan, dan itu sudah jalankan sejak awal, sehingga hal-hal yang bagi masyarakat biasa itu tidak dipahami itu dia sudah paham bahwa inilah yang akan pengaruh, yaitu bagaimana menyentuh sampai ke tingkat keluarga kan, membuat tanaman obat keluarga dan seterusnya itu sebetulnya itu cara politik untuk suara, dan terbukti sekarang itu dipanen gitu. Oke, ini berarti di sisa waktu kampanye yang 8 hari lagi ini kemungkinan ketiga paslon nih lagi jor-joran mungkin gitu ya Mas ya? Ya lumayan lah, jor-joran ya, kita lihat aja. Yang penting kita sudah kasih clue-nya kan semua. Jadi tinggal kita tunggu aja nih tadi gebrakannya ada nggak sih gebrakannya. Oke, terima kasih banyak Mas Toto sudah banyak memberikan penjelasan. Ini barangkali ada
Sumsel yang nonton ini yang masih galau nih, siapa tahu dari sini jadi oke, mau menentukan pilihan ke sini aja deh. Gitu. Ini bisa menjadi referensi lah ya. Iya betul. Dan pokoknya kita nanti tunggu aja nih ya, tanggal mainnya di tanggal 27 November 2024, hari pencoblosan pilkada di seluruh Indonesia. Oke, sahabat kompas.com, terima kasih sudah bergabung. Saya Fitria Farisa. Saya Farid Asifa. Kita ketemu lagi di obrolan newsroom selanjutnya. Dadah. Selamat pagi, sampai jumpa.